Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam keadaan baik semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang materi dasar-dasar pada gambar teknik. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kertas gambar, garis gambar, kemudian apa itu gambar sket, kemudian huruf dan angka teknik yang biasa digunakan pada dasar gambar teknik. Materi ini biasanya diperuntukkan bagi mahasiswa teknik, siswa-siswa teknik, dan juga profesional di bidang teknik. Baik, teman-teman yang saya hormati, bahwasannya dalam gambar teknik yang merupakan seni dan keahlian dalam menggambar, itu dibutuhkan beberapa hal. Sehingga tidak hanya mendukung visualisasi konsep, tetapi juga gambar teknik ini harus memastikan presisi dalam implementasi baik teknik maupun pada konstruksi yang lain. Nah, dalam setiap proyek, detail jadi sangat penting, seperti ukuran kertasnya, garisnya, simbolnya, yang kemudian nanti akan menjadi pedoman yang mendasari seluruh proses desain yang dibuat. Nah, bagi teman-teman mahasiswa teknik, anak-anak SMK, kemudian profesional yang berada pada bidang konstruksi, bidang teknik, permesinan, jadi penting untuk kemudian memahami secara mendalam prinsip-prinsip dasar gambar teknik itu. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang dasar-dasarnya, bagaimana itu ukuran kertas, bagaimana itu garis, bagaimana itu gambar sketsa, dan lain sebagainya. Yang pertama, yang perlu kita bahas pertama adalah ukuran kertas gambar teknik. Secara umum dia dibagi menjadi yang pertama namanya format A0, A1, A2, A3, dan terakhir A4. Nah, sebagai acuan saja bahwa untuk format A0 itu dia ukurannya itu dalam satuan milimeter, dia 841 mm dikali 1189. Kemudian ada A1, ukuran kertas A1, ukurannya 594 dikali 841 mm. Biasanya digunakan untuk aplikasi desain detail komponen mesin atau diagram pipa dan elektrik. Kalau yang A0 tadi biasanya untuk proyek besar, untuk layout mesin industri atau pada peta situs konstruksi. Kemudian format A2 sampai A3 itu ukurannya berkisar antara 420 kali 594 mm sampai dengan 210 dikali 297 mm. Jadi A2-nya itu 420 kali 594 mm, kemudian A4-nya 210 dikali 297 mm. Ini biasanya digunakan untuk dokumentasi, kemudian untuk instruksi kerja, serta skema yang lebih kecil. Berikutnya, apa sih perbedaan kertas gambar dengan kertas biasa? Dari sisi kualitas, kertas gambar biasanya memiliki ketahanan yang lebih tinggi daripada kertas biasa. Disimpan bisa lebih lama gitu. Kemudian ketahanan terhadap suhu, kelembapan, itu dia lebih bagus dibanding kertas biasa. Kemudian ukuran kertas gambar seperti kita bahas di awal tadi, tersedia dalam ukuran yang lebih besar daripada kertas biasa. Nah, ketebalannya juga kertas gambar cenderung lebih tebal daripada kertas biasa, sehingga dia bisa tahan lama ketika digunakan. Setelah kertas gambar, kita akan sedikit membahas
tentang garis gambar dan penggunaannya. Yang pertama ada garis kontur. Garis kontur itu sering disebut orang garis gambar. Dia tebal. Digunakan untuk menggambarkan bentuk dan batas objek, batas luar objek. Kemudian ada garis putus-putus. Kekuatannya tipis. Jadi sebagai perbandingan gini, kalau menggunakan skala, maka garis tebal itu kita kasih skala 3 misalnya. Garis putus-putus itu kita kasih skala 1. Nah, nanti ada garis tipis ya, tebal, tipis, sangat tipis. Itu kita kasih skala yang tebal itu 3, yang 2 itu 1, maaf yang tipis itu 2, kemudian yang sangat tipis 1. Kalau menggunakan ukuran pulpen gambar, maka dia misalnya 0,5. Dia ukuran mata pulpen 0,5 untuk yang tebal, mata pulpen 0,3 untuk yang tipis, dan 0,1 untuk yang sangat tipis. Jadi yang garis putus-putus, yang tipis, itu mewakili elemen yang tidak terlihat pada pandangan pertama. Jadi gambar yang di belakang, yang dia kalau dilihat dari depan itu nggak kelihatan sebetulnya, tapi di gambar putus-putus supaya menggambarkan bahwa garis itu ada di belakang, tidak terlihat dari depan. Kemudian ada garis sangat tipis. Ini biasanya untuk ukuran dan notasi. Kemudian ada garis sumbu. Garis sumbu itu biasanya garis titik digunakan untuk menandakan sumbu simetri atau pusat lingkaran. Itu beberapa jenis garis dan penggunaannya. Kemudian kita sekarang coba bahas gambar sketsa. Nah, kalau gambar sketsa ini sih digunakan untuk ekspresi awal sebetulnya. Sketsa ini digunakan untuk gambar awal dari konsep desain yang kemudian akan dikembangkan menjadi gambar teknik lebih detail. Jadi sebelum didetailkan lewat gambar teknik dengan kaidah-kaidah gambar teknik, sketsa itu gambar awalnya, konsep awalnya gitu. Kemudian untuk menunjukkan visualisasi yang lebih cepat. Jadi kalau pengen nunjukin satu bentuk cepat, dia menggunakan gambar sketsa. Jadi kemampuan menyajikan visualisasi ide dengan cepat tanpa harus detail dulu, sehingga orang nanti yang mau digambar detail gambar ini gitu. Yang ketiga, sketsa digunakan sebagai komunikasi yang efektif, alat komunikasi efektif antara para desainer, insinyur, dan stakeholder lainnya untuk menjembatani antara ide dan visualisasi teknis. Itu gambar sketsa dalam teknik. Selanjutnya ada hukum huruf dan angka teknik. Jadi huruf dan angka teknik itu biasanya jenis fontnya standar. Jadi dalam gambar teknik, pemilihan font yang seragam dan mudah dibaca sangat penting. Biasanya menggunakan jenis font sans serif. Jadi gunakan jenis huruf yang standar. Kemudian ukuran huruf dan angka harus konsisten dan cukup besar untuk dibaca dengan jelas, namun tidak mendominasi lembar kerja. Yang terakhir, orientasi penulisan huruf dan angka dilakukan yang sama. Orientasinya sama untuk memudahkan pembacaan dan mempertahankan kerapian dokumen. Selanjutnya, ada juga yang perlu kita bahas adalah bahan dan alat bantu gambar teknik. Yang pertama, kertas gambar tadi sudah. Kertas gambar harus khusus, sehingga nanti gambarnya bisa bertahan lama, karena kertas gambar itu lebih tebal dan lebih kuat terhadap suhu dan lain sebagainya. Kemudian alat gambar juga diperlukan sebagai alat bantu, baik pensil, penggaris, tinta gambar, kemudian jangka, dan lain sebagainya. Syaratnya adalah harus berkualitas dan mempunyai tingkat presisi yang tinggi. Kemudian juga ada alat bantu berupa perangkat lunak yang biasa digunakan AutoCAD dan perangkat lunak sejenisnya. Yang terakhir adalah tahapan pembuatan gambar teknik.
Jadi tahapan pembuatan gambar teknik yang pertama itu sketsa menggunakan sketsa awal. Jadi sketsa awal membuat sketsa kasar sebagai draft awal yang memvisualisasikan ide umum dari desain yang akan dibuat. Baru kemudian setelah sketsa awalnya jadi, baru buat detail tekniknya. Mendetailkan sketsa dengan ukuran yang pasti dan simbol-simbol teknik sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian setelah itu baru penyempurnaan, merevisi dan memperbaiki setiap detail guna memastikan keakuratan dan kepresisian dari desain yang dibuat. Terakhir, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan bagaimana caranya supaya bisa terselesaikan. Yang pertama yang sering terjadi adalah menghitung skalanya. Jadi kesalahan skala itu sering terjadi. Sehingga solusinya adalah memastikan skala yang sesuai sejak awal untuk menghindari kesalahan dimensi saat produksi. Jadi nggak menggambarnya pada skala berapa, nanti ketika diproduksi atau alatnya ukuran nyatanya berapa, itu biasanya sering terjadi kesalahan di situ. Sehingga harus dipastikan betul ukuran skalanya presisi benar sejak awal. Kemudian jenis garis juga jadi hal yang membingungkan kalau dia tidak sesuai, sehingga harus selalu menggunakan jenis garis yang sesuai dan telah distandarisasi untuk menghindari kebingungan dalam membedakan berbagai elemen. Yang berikutnya adalah kejelasan notasi. Notasi biasanya kalau ditulisnya tidak jelas akan menimbulkan ambiguitas sehingga nanti orang akan membacanya salah. Sehingga dalam menulis notasi harus jelas dan mengikuti aturan penulisan yang sudah umum dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam gambar teknik. Baik, teman-teman, demikian sedikit yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.